kali pembesaran. Kemudian warna ketiga biru itu 40 kali. Dan terakhir adalah putih, pita putih 100 ya. Jadi standar ya, memang mikroskop untuk binokuler standarnya biasanya sampai 100 kali. Dan itu memang disesuaikan dengan pitanya. Semakin besar perbesaran maka semakin panjang tabungnya, dan itu nanti resiko untuk terkena atau menempel pada objek gelas semakin tinggi. Nah, ini yang harus hati-hati, terutama kalau kalian menggunakan preparat awetan ya. Karena kalau preparat awetan kalau pakai perbesaran yang 100 kali ini kemungkinan untuk nempel atau bersentuhan itu dengan objek gelas itu sangat besar, dan jangan sampai ketekan objek gelasnya nanti pecah. Itu yang harus kalian hati-hati. Dan untuk yang objektif yang 100 kali ini harus ada tambahan. Kita tidak bisa melihat secara jelas apa yang kita amati kalau tidak ditambahkan dengan minyak imersi. Khusus untuk 100 kali ya. Kalau untuk yang 4 kali, 10 sama 40 itu enggak. Ini masih bisa kita lihat dengan jelas objek yang kita amatin tanpa adanya penambahan minyak imersi. Tetapi kalau khusus untuk 100 kali itu harus pakai minyak imersi. Di sini ada penambahan nggak? Harus ada tulisan Nah, ini ada tulisan oil ya. 100 kali di atasnya ada tulisan oil. Ya. Jadi itu harus menggunakan minyak imersi. Baru nanti akan bisa terlihat dengan jelas. Gitu ya. Itu ya. Seperti tangan kita. Jadi ini fungsinya untuk memegang, untuk pegangan kita kalau kita membawa ya. Jadi ini karena yang paling gampang ya. Nanti bentuknya beda-beda tiap mikroskop. Nanti kalau model merek dan tipenya beda, biasanya beda. Ini yang kita pegang kuat-kuat, jangan sampai lepas gitu ya. Oke, udah sampai sini berarti ada okuler, ada tabung, kemudian objektif, kemudian arm, terus masuk kemana? Masuk ke sini ya, meja ya. Meja preparat. Nah, meja preparat ini meja preparat ini bisa digerakkan maju mundur ataupun kanan kiri ya. Jadi dua-duanya bisa. Jadi nanti bisa di sini juga ada skalanya. Kalian bisa lihat skala dari 0 sampai 60 untuk yang depan, kemudian 100 sampai 190 ini untuk yang mili ya. Oke, jadi memang bisa ada skalanya, nanti bisa disesuaikan dengan ukuran preparatnya. Nah, kita ke sini ya, ke knop kasarnya. Ini ada knop kasar yang besar. Jadi knop kasar ini berfungsinya hanya untuk menaik dan menurunkan meja preparat ya. Oh, bisa. Dikunci. Itu masih dikunci. Sok. Ini ke atasnya kunci. Dah. Oke ya. Jadi ini. Nah, yang harus kalian perhatikan dan harus kalian ingat-ingat, kalian hanya boleh menggunakan knop kasar. Ini hanya untuk fungsinya hanya untuk mencari gambar preparat. Jadi di sini ada knop kasar, ini yang besar, sama knop halus yang kecil ini. Nah, kalau yang kasar ini fungsinya untuk mencari gambar. Jadi ketika kalian pertama kali naruh preparat, ditaruh di sini di atasnya, kemudian kalian kan dari sini belum kelihatan, ya. Nah, kalian nyarinya pakai yang kasar, knop kasar ini yang besar. Dinaikkan pelan-pelan sampai kelihatan gambarnya, ya. Tanpa memperhatikan dia fokus atau tidak. Ya.
Jadi hanya untuk mencari gambar saja yang harus diingat-ingat. Nah, kalau sudah dapat gambarnya, baru kalian fokuskan dengan menggunakan knob halus ini. Jadi fungsinya ini beda, ya. Jadi kalau yang besar ini untuk knob kasarnya ini, yang besar ini hanya untuk mencari gambar. Kalau yang halus hanya untuk memfokuskan. Jangan diturunkan. Jangan diturunkan dulu. Setelah itu baru misal dari 40 ya. Dari 40 ini udah fokus nih. Udah seperti ini. Terus kalian mau geser ke 100. Biasanya ada yang diturunkan dulu. Turunkan dulu kan. Terus baru ini digeser, baru ini dinaikkan lagi. Nah, ini yang resikonya. Resiko di sini. Jadi apa yang sudah kalian temukan gambar itu ketika di awal itu sudah jangan diubah-ubah, jangan diturunkan lagi. Ya. Jadi kalau kalian menurunkan ini lagi, berarti kalian harus nyari gambar lagi kan? Dari awal. Kalau harus nyari gambar lagi harus dari awal lagi, perbesar 4 kali lagi. Gitu. Ya. Jadi cukup 1 kali kalian di awal di sini udah ketemu, tinggal setelah kalau udah ketemu gambar tinggal main fokus gitu. Ganti perbesaran tinggal fokusin, ganti perbesaran fokusin gitu aja. Ya. Jadi seperti itu. Ketika kalian pakai ini nggak usah diturunin lagi, kalau turun lagi ya hilang lagi gambarnya. Ini ya, ini namanya yang diafragma ya. Ini lensa juga sih sebenarnya. Ini satu tabung diafragma. Jadi di sini bisa kalian buka. Ini ya. Jadi di sini ada diafragmanya, kemudian ini bisa dilepas. Nah, kemudian di sini ada apa ya? Ada jenis kawat atau apa? Nah, ini fungsinya untuk membuka atau menutup. Ini kalian bisa lihat. Ya, ini untuk mengatur cahaya besar kecilnya cahaya yang masuk. Nanti dari bawah, karena sumber cahayanya kita dari bawah, kemudian nanti akan kita butuh supaya tidak terlalu silau gitu kan. Buat terlalu silau ya bisa dikecilin atau bisa dibesarin gitu. Coba. Ya, ini bisa dilepas ya. Nah, gitu ya. Nah, ini filter ya, lensa untuk filter. Jadi supaya nggak terlalu terang. Jadi ini ada lensa filter, makanya warnanya juga ini ada biruan. Nggak ada? Belum. Itu udah lepas. Biasanya ada, biasanya enggak. Tapi ada biasanya. Lensa filter. Ya. Jadi supaya nanti gambarnya tidak terlalu terang, gambarnya tidak terlalu ini. Ya. Jadi ini bisa dipasang, bisa dilepas dan dipasang. Nah. Ini harus oke. Nah, diafragma ini, tabung diafragma ini kan bisa dipasang. Di sini ada pengaitnya, ada penguncinya. Dipasang aja nggak apa-apa. Ya. Oke. Kemudian ini bisa disesuaikan. Kemudian bagian paling bawah adalah cahaya, sumber cahaya. Kita ini udah pakai cahaya lampu listrik ya. Jadi kita sudah lagi harus nyari cahaya matahari pakai cermin, tapi kita sudah pakai senter. Oke, ini di bagian dasarnya, bagian alasnya, dalamnya adalah sirkuit. Jadi rangkaiannya ini sudah ada semuanya. Ada sumber cahaya, kemudian pengatur. Kemudian tombol on off ada di sini ya. Tombol on off-nya ada angka 1 ada itu. Kemudian ini untuk pengatur perbesaran cahaya. Nah, sebelah sini. Terang atau gelap mengaturnya. Jadi yang harus kalian perhatikan gini. Cara menggunakan cahaya untuk penggunaan mikroskop itu yang benar adalah disesuaikan dengan tingkat perbesarannya yang kalian gunakan, perbesaran objektif yang kalian gunakan.
ketika pertama kali kalian menggunakan perbesaran 4 kali, kalian naruh preparat, kemudian kalian baru nyari gambar, geser dengan knob kasarnya itu, ya perbesarnya kecil dulu, jangan langsung terang, jangan langsung besar perbesarannya. Nanti kalau pindah, geser ke perbesaran dari 4 ke 10, ditambahi sedikit, diperbesar lagi cahayanya sedikit, kemudian geser lagi, perbesaran lagi, tambahin lagi, perbesaran sampai 100 kali, tambahin lagi. Jadi mekanismenya seperti itu. Jadi sumber cahaya mengikuti perbesaran objektif yang digunakan ya. Jangan langsung terang langsung dimaksimalkan gitu kan, jangan langsung dimaksimalkan full cahayanya. Nanti apa? Karena kalau kita langsung terlalu terang pakai perbesaran kecil, nanti di sini yang kita lihat, nanti di mata kita terlalu silau karena cahayanya berlebih, dan nanti gambar yang preparat yang kita amati juga jadi tidak fokus gitu kan. Kita pakai perbesaran 100 ya, kita pakai minyak imersi. Nah, minyak imersi ini adalah tujuannya untuk menghilangkan apa ya, indeks bias ya. Kalau di fisika ada indeks bias supaya bayangnya tidak kabur ya. Karena perbesarannya tinggi ya, perbesarannya tinggi kan biasanya menjadi membayang, tidak jelas, gerak-gerak gitu. Makanya kita pakai minyak. Minyak itu kan untuk memperkecil indeks bias sehingga jadi terlihat jelas. Nah, dari situ, nah kalau kita mau pakai minyak imersi, jadi ini hanya khusus untuk tadi, untuk yang 100 ya. Jadi kalau kita misalnya ngamatin preparat pakai perbesaran 40 nih, sudah 40 udah jelas, sudah kita fokuskan, sudah fokus. Kemudian kita pengen lihat lagi nih, kita pengen lihat lagi perbesaran yang 100 supaya lebih detail lagi. Terutama kalau untuk prokaryotik itu kan kecil banget. Kalau pakai 40 baru kelihatan selnya, bentuknya udah kelihatan sih tapi belum jelas. Nah, kita pengen benar-benar lihat lagi nih, lebih jelas bentuk sel yang utuhnya kayak apa. Nah, kita pakai perbesaran 100. Nah, pakai perbesaran 100 di sini, ya kita klik di sini. Kemudian, nah biasanya antara objek glass dengan preparat dengan lensa objektif dari 100 kali biasanya udah tipis banget ya, masih tetap ada jarak tetapi memang tipis sekali. Nah, itu nanti kita tetesin di atas preparatnya, kita tetesin di atas cover glass, kita tetesin dengan minyak imersi sehingga minyak imersi tersebut nanti menyentuh ke objektifnya gitu ya.